Jadi lensanya itu bisa menggelapkan dirinya kalau kita melihat sebuah. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas semua hal yang muncul di MWC 2023. MWC 2023 telah berakhir. Bagi yang nggak tahu MWC itu singkatan dari apa, MWC itu singkatannya adalah Mobile World Congress 2023 ya guys. Nah, di sini biasanya mereka menunjukkan beberapa konsep desain dari sebuah gadget yang saat ini masih belum dirilis ke umum ya guys. Tapi mereka ingin merilisnya ke umum. Dan oleh karena itu banyak orang yang bisa mencoba konsep-konsep tersebut. Jadi nggak hanya dalam bentuk gambar aja ya guys, tapi udah ada produk jadinya yang tentunya bisa dicoba oleh beberapa orang atau jurnalis. Nah, di sini mereka juga menunjukkan bahwa ada banyak sekali konsep yang bisa digunakan untuk masa depan dari sebuah gadget mobile. Nah, saya kali ini akan membagikan beberapa konsep dari gadget. Tentunya ini adalah part satunya ya guys. Jadi nanti akan muncul part 2 dan saya nggak tahu apakah berakhir di part 2 atau part 3. Oke, langsung aja kita lihat di yang part pertama itu ada gadget apa aja. Nah, di sini tentu saja sebelumnya gadget yang merupakan konsep adalah foldable devices. Tetapi sekarang foldable devices ini udah banyak ya di mana-mana. Dari Samsung, dari Oppo, dan lainnya. Semuanya itu udah dijual secara umum. Nah, tapi ada satu yang belum dijual secara umum, yaitu adalah rollable devices guys. Ya, yang dulunya lipat-lipat, sekarang adalah gulung-gulung ya guys. Nah, di MWC 2023 ini ada banyak banget konsep devices atau gadget yang berupa rollable. Yang diantaranya adalah dari Lenovo dan juga Motorola. Kita bahas dari Motorola. Motorola ini mengeluarkan Motorola Razr guys. Jadi itu adalah sebuah smartphone yang bisa rollable ya layarnya. Layarnya ini ukurannya 5 inch saja. Tapi kalau misalnya kita mau melihat video, itu dia bisa ditidurkan dan menjadi 6,5 inci. Jadi layarnya ini benar-benar fleksibel dan bisa rollable naik gitu ya. Selain bisa rollable naik, kalau untuk nonton, dia juga bisa rollable turun. Kalau dia dipakai untuk menelpon guys. Jadi kalau dipakai untuk menelpon, dia akan turun dan akan mengeluarkan sisi atasnya yang bisa ada speakernya. Nah, selain itu di bagian belakang dari smartphone tersebut, rollable-nya itu juga terlihat sedikit ya guys. Jadi layar belakangnya itu ada kecil yang notabene juga bisa digunakan untuk notification jika kita membalikkan smartphone tersebut. Dan juga kalau kita ingin mengambil gambar dari kamera belakangnya, itu kita juga bisa melihat kira-kira hasil dari kamera belakangnya itu gimana di bagian belakangnya tersebut. Nah, menurut saya ini sebuah konsep phone yang oke ya guys. Jadi udah bisa digunakan, bisa dicoba, dan juga Motorola ini juga mendesain casingnya. Casingnya itu tidak perlu dicabut pasang pada saat dia rollable naik dan turun. Jadi menurut saya udah wow banget. Ini udah mendekati rilis ke masyarakat luas guys. Nah, lalu kalau dalam segi gadget yang lain ada yang namanya Lenovo ThinkBook Rollable. Nah, ini adalah sebuah konsep laptop yang layarnya itu 12,7 inci. Dan kalau misalnya dia ada toggle di bagian samping, ketika digeser maka layarnya itu akan menjadi 15,3 inci ke atas guys. Jadi untuk layarnya itu bisa lebih luas dan lebih lega untuk browsing atau menonton sesuatu. Bahkan mungkin nantinya juga bisa untuk menonton video yang portrait ya. Nah, tapi ya menurut saya ini ide yang brilian banget ya. Kalau kalian lihat juga
dari desain konsepnya dan juga penggunaannya, ini udah kokoh banget dan menurut saya juga siap untuk dirilis secara publik, guys. Oke, sekarang setelah udah rollable, lanjut ke Xiaomi AR Glasses, guys. Nah, akhirnya Xiaomi ini udah menikung Apple AR Glasses ya, guys. Selain itu, Xiaomi ini juga tidak hanya menunjukkan AR Glasses ya. Menurut saya ini adalah gabungan dari AR dan juga VR Glasses. Karena Xiaomi ini menggunakan electrochromic lenses ya guys. Jadi lensanya itu bisa menggelapkan dirinya kalau kita melihat sebuah video atau sebuah gambar yang ada di smart glasses-nya dari Xiaomi ini. Dan sebelumnya, kalau kalian nggak tahu ya, AR glasses itu kan kalau misalnya kita melihat video, itu pasti bagian belakangnya itu, yang bagian dari ruangan aslinya itu kan bisa terlihat ya guys. Tapi kalau di yang Xiaomi AR glasses ini, karena ada lensanya itu, lensanya akan menggelap dan membuat tidak terlihat yang area aslinya. Jadi kita bisa menonton dengan sangat jelas banget videonya. Nah, selain itu dari sisi AR-nya itu keren banget ya. Juga bisa dipakai untuk main game yang gabung dengan realita asli. Jadi kalau ada meja, mejanya ini bisa digunakan untuk menaruh sebuah realitas palsu di atasnya. Lalu juga bisa untuk mirroring dari smartphone kalian, dari TV kalian, dan layarnya itu bisa tampil di AR-nya itu. Lalu juga bisa membesar kecilkan dari layar yang virtual tersebut. Lalu juga bisa untuk mematikan dan menyalakan sebuah devices yang ada di smart home kalian dengan menggunakan gesture yang telah disediakan oleh Xiaomi. Jadi udah kayak Minority Report ya. Pakai kacamatanya lalu udah kayak mau besarin, mau gini, mau gitu. Pokoknya semuanya ini pakai gesture ya guys. Bahkan bisa menggunakan smartphone sebagai controller jika memainkan sebuah game. Dan menurut saya ini wow banget karena ya ini rumornya juga digembor-gemborkan katanya Apple tahun ini juga akan merilis sesuatu hal yang seperti ini. Tapi ternyata Xiaomi sudah merilis konsepnya terlebih dahulu. Kita langsung aja lanjut ke yang namanya Huawei Watch Buds. Ya, ini adalah sebuah smartwatch yang memiliki earbuds di dalamnya. Jadi ini adalah 2-in-1 smartwatch yang ada earbuds-nya. Dan merupakan konsep smartwatch yang menurut saya keren banget. Jadi kalau kalian ingin menggunakan earbuds tapi males bawa-bawa, kalian tinggal buka aja dari smartwatch itu. Maka di dalam smartwatch itu akan ada earbuds yang tinggal kalian tarik dan kalian pasang di telinga kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah nggak butuhin, ya udah tinggal tarik lagi, masukin smartwatch lagi. Dan menurut saya itu adalah sebuah konsep yang keren banget ya. Memang ini masih sebuah konsep ya, tapi menurut saya kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan lain yang akan meniru konsep tersebut guys. Nah, lalu juga yang terakhir untuk part 1 ini ada yang namanya OnePlus 11 Concept ya guys. Dan di OnePlus 11 Concept ini mereka menyajikan sebuah smartphone yang di bagian belakangnya itu ada sebuah cooling system yang bernama Active Zero Flux System. Dan kenapa dinamakan demikian? Karena mereka menggunakan liquid atau ya seperti air gitu ya, dan airnya itu berwarna kayak biru gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat bagian belakang dari smartphone ini, itu kalian bisa melihat kerennya dari pergerakan air tersebut. Dan juga warnanya lumayan ngejreng ya guys. Jadi buat kalian yang untuk keren-kerenan, itu lumayan keren. Dan katanya orang yang udah mencoba dari konsep phone tersebut, itu sebetulnya pendinginan ini tuh nggak sampai ngaruh-ngaruh banget ya guys. Mungkin kalau misalnya ada pendinginan ini itu katanya frame per second dari main game itu bisa nambah 3-4 frame per second saja. Dan juga kecepatan ngecas itu bisa nambah sekitar beberapa menit saja. Jadi belum game changer banget. Cuman ya untuk kerennya oke banget lah ya yang konsep dari OnePlus 11 ini. Oke, mungkin itu aja ya konsep-konsep gadget yang ada pada MWC 2023 di part 1 ini.
Kalian tunggu aja part keduanya dari video ini ya guys, karena masih ada banyak banget konsep gadget yang diluncurkan di MWC 2023 ini. Please like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berkomentar atau berdiskusi kira-kira apa yang seru di video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Setelah 2020-an itu konsepnya udah lipat-lipatan ya. Sekarang waktunya gulung-gulungan guys. Mantep banget nih. Tapi iPhone kapan ya? Lipat aja belum guys.